lupa tekan tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar nih? Nah, yang jelasnya kalian happy ya kan? Nah, di video kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas bagaimana tata cara kultur Artemia dengan baik dan benar dan secara detail banget. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu dan ingin tahu bagaimana cara kultur Artemia dengan baik dan benar, jangan lupa nonton video kami kali ini karena sangat-sangat bermanfaat bagi kalian semua, khususnya yang di bidang perikanan. Jelasin dong definisi, klasifikasi, serta morfologi dari Artemia salina. Salina adalah genus Crustacea yang juga dikenal sebagai udang air asin. Populasi Artemia banyak ditemukan di seluruh dunia di danau air asin pedalaman. Artemia salina merupakan salah satu organisme yang mampu hidup bersama dengan predator seperti ikan. Dengan kemampuannya untuk hidup di perairan dengan salinitas yang sangat tinggi hingga 25%. Di sini saya juga akan menjelaskan bagian klasifikasi Artemia salina. Klasifikasi Artemia salina menurut Leib 1819. Kingdom Animalia, divisi Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Branchiopoda, Arostacea, famili Artemidae, dan spesies Artemia. Kemampuan Artemia untuk menghasilkan telur yang tidak aktif yang dikenal sebagai kista telah menyebabkan penggunaan Artemia yang sangat luas dalam bidang aquaculture. Bagian terakhir yaitu morfologi Artemia. Artemia memiliki tubuh tersegmentasi yang melekat pada pelengkap seperti daun lembar. Tubuhnya biasanya terdiri dari 19 segmen, di mana 11 yang pertama memiliki pasang pelengkap. Dua berikutnya yang sering menyatu bersama-sama membawa organ reproduksi, dan segmen terakhir mengarah ke bagian ekor. Yang total Artemia bisa mencapai sekitar 8-10 mm atau 0,31-0,39 inch. Untuk ukuran jantan betina dewasa, ukuran panjangnya bisa mencapai 10-12 mm atau 0,39-0,47 inch. Sementara untuk betinanya, ukurannya sekitar 4 mm atau 0,16 inch. Artemia dibagi menjadi 3. Bagian pertama kepala, bagian kedua rongga dada, dan bagian ketiga perut. Seluruh tubuh Artemia salina ditutupi oleh exoskeleton chitin yang sangat tipis, yang otot-ototnya melekat secara internal. Pada Artemia betina, mabung mendahului sebelum ovulasi. Seperti apa sih siklus hidup Artemia salina? Oke, jadi di dalam siklus Artemia salina kita mengenal ada dua perkembangbiakan, baik secara opovivipar maupun secara ovipar. Secara opovivipar atau beranak, di mana telur yang telah terbuahi oleh induknya itu telah menetas menjadi noplis kemudian dilepaskan oleh induknya ke dalam air. Sedangkan secara ovipar atau bertelur, di mana telur yang telah terbuahi telah memasuki stadia gastrula, yang kemudian akan dilapisi oleh kulit bagian luar yang cukup tebal yang dikeluarkan oleh induknya dalam bentuk kista. Perkembangbiakan secara ovovivipar terjadi karena tingkat salinitas yang terendah yaitu di bawah dari 200 ppt. Sedangkan tingkat perkembangan ovipar terjadi karena tingkat kadar garam yang tinggi yaitu mencapai 200 hingga 300 ppt. Telur yang dalam bentuk kista akan menetas dalam keadaan yang memungkinkan, yaitu pada salinitas 30 hingga 35 ppt dan dalam waktu 18 hingga 24 jam, di mana membran luar akan pecah dan
kista akan menetas menjadi embrio. Setelah beberapa jam kemudian akan berubah menjadi noplis yang akan berenang ke dalam air secara bebas. Jadi individu baru pada artemia atau yang baru menetas akan dikatakan sebagai instar 1. Jika ia berganti kulit akan dikatakan sebagai instar 2. Begitupun seterusnya hingga instar 15 atau 15 pergantian kulit. Pergantian kulit ini memerlukan waktu yang cukup singkat bagi artemia. Namun pada periode inilah artemia mengalami tingkat kematian yang cukup tinggi. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Baik faktor mekanik, fisiologi maupun biologi. Namun setelah memasuki faktor ini, barulah artemia berkembang biak menjadi individu dewasa. Tahu nggak sih sebaran Artemia salina itu di mana aja? Jadi artemia terdistribusi di seluruh dunia dan terdapat di seluruh benua kecuali benua Antartika. Artemia berdiam di danau yang bergaram dan dapat mentoleransi tingkat salinitas 5 kali lebih tinggi dari tingkat salinitas air laut. Dan udang kecil ini terdapat di danau yang hiperhalin dan danau yang memiliki komposisi bervariasi seperti suhu, ionit, dan juga altitude. Populasi artemia ditemukan di sekitar 600 danau garam alami dan di danau buatan manusia di sekitar zona beriklim tropis, subtropis, iklim sedang, dan di sepanjang garis pantai. Apa sih itu reproduksi dan bagaimana reproduksi pada artemia? Reproduksi dapat diartikan sebagai perkembangbiakan. Dalam artemia terdapat 2 reproduksi, yaitu melalui partenogenesis dan biseksual. Nah, partenogenesis didominasi oleh populasi betina yang dapat menghasilkan embrio dan telur yang berkembang dari telur yang tidak terbuahi. Kemudian, secara biseksual, dia didominasi oleh 2 jenis kelamin, yaitu jantan dan betina, yang kemudian menghasilkan embrio yang terbuahi melalui fertilisasi atau perkawinan. Bagaimana cara makan dan apa makanan artemia? Artemia sendiri adalah binatang yang sederhana cara makannya. Dia akan menyaring apa saja yang masuk ke dalam tubuhnya melalui non-selective filter feeder. Nah, dia akan terus saja memakan apa yang masuk ke dalam tubuhnya selama itu ukurannya kurang dari 50 nanometer. Beberapa pendapat mengatakan bahwa di alam sendiri makanan artemia yaitu merupakan detritus organik dan ganggang renik, seperti ganggang hijau, ganggang biru, cendawan, dan ragi laut. Nah, ganggang hijau yang biasa dimakan oleh artemia adalah Euglena, Dunaliella salina, dan Cladophora sp. Seperti apa sih peran dan kandungan pada Artemia salina? Perlu kita ketahui bahwa Artemia salina merupakan salah satu jenis krustasea dari filum Arthropoda. Nah, Artemia salina memiliki kandungan yang sangat tinggi seperti mengandung karbohidrat, protein, terus mengandung pigmen, nutrisi, vitamin C. Nah, selain itu, peran dari artemia yaitu sebagai pakan alami bagi beberapa jenis spesies ikan dan udang. Nah, pada benih udang dan ikan, artemia bisa digunakan sebagai pakan alami karena pada fase yang awal, benih udang dan ikan itu memiliki pencernaan yang sangat sederhana. Jadi, dia memiliki pencernaan yang sederhana, makanya diberikan pakan artemia sebagai nutrisi yang baik untuk benih udang dan ikan. Selain itu, artemia juga bisa kita berikan kepada ikan hias. Kenapa? Karena artemia ini mengandung pigmen warna untuk menghasilkan warna dan kecerahan pada ikan hias. Jadi, kalian yang punya ikan hias, gak usah bingung-bingung deh. Jadi, berikan saja artemia sebagai pakan alami untuk memberikan warna pada tubuh ikan. Bagaimana sih kultur Artemia salina yang baik dan benar? Dalam pemeliharaan larva, pemberian pakan dilakukan dengan menggunakan pakan alami berupa artemia. Sebelum digunakan, telur artemia ditetaskan terlebih dahulu dengan cara dikultur. Nah, alat yang digunakan berupa wadah atau galon,
Perlengkapan aerasi, ember, baskom, seser, mangkok itung, sendok, timbangan digital dan juga gelas ukur. Nah, bahan yang digunakan berupa air tawar, garam, dan telur artemia. Langkah-langkah kultur artemia: yang pertama, bersihkan wadah terlebih dahulu dengan menggunakan air bersih. Lalu siapkan 10 liter air di dalam ember. Kemudian timbang garam 250 gram dan campurkan ke dalam air dan aduklah garam tersebut hingga larut ke dalam air. Lalu tuang ke dalam wadah yang telah disediakan. Setelah semua siap, maka artemia dapat dimasukkan ke dalam wadah. Dan nyalakan aerasi. Setelah 24 jam sejak dimasukkan artemia, maka telur-telur tersebut akan menetas. Aerasi dapat diangkat dan tutup atas galon dengan menggunakan baskom. Lalu endapkan artemia selama 10 menit sampai 15 menit. Nah, setelah diendapkan, maka artemia sudah bisa dipanen. Nah, simpan baskom yang telah diberi saringan sipon pada bawah keran. Nah, putar keran wadah secara perlahan agar cangkak artemia tidak ikut keluar. Setelah itu, letakkan pada ember penyimpanan sementara, tetapi selama penyimpanan, artemia di dalam ember dilengkapi juga dengan aerasi. Sekian video penyampaian materi kami mengenai kultur artemia salin. Semoga teman-teman yang telah menyaksikan video kami ini dapat memahami bagaimana cara kultur Artemia salina dengan baik. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi.